Shalom jemaat Tuhan. Sungguh luar biasa, kita sungguh diberkati, amin. Haleluya, saya percaya bahwa semua jemaat yang ada di rumah, kita dengan segala hormat, kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Ini adalah kesempatan yang terindah bagi kita. Kesempatan yang luar biasa bagi kita semua, karena kita sungguh diberkati. Orang-orang pilihan Tuhan. Di hadapannya, Tuhan boleh memberkati kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, pada saat pagi hari ini mari jemaat Tuhan, dengan segala hormat kita kepada Tuhan, siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami sungguh diberkati Tuhan, karena kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah-Mu. Kau berikan waktu yang terindah bagi kami, di mana saat-saat ini Tuhan, ini adalah waktu kami Tuhan, di mana kami boleh mempersiapkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh diberkati Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang layak terima puji-pujian kami. Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, dengan segala hormat kita boleh menghadap Tuhan, karena hanya Dia saja yang layak terima puji-pujian. Hanya Yesus Kristus yang layak terima segala kemuliaan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh hajat Kau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur sebab Engkau baik. Haleluya. Perbuatan-Mu ajaib. Kau yang kami sembah Tuhan. Layaklah segala bangsa boleh memuji, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaib, besar dan ajaib
hati kami untuk memuji Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan katakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan firman-Nya tidak akan berlalu. Amin. Haleluya. Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku akan berlalu, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. biar bulan tak bercahaya, kita bangkitkan di hari-hari terakhir. biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Sekali lagi naikkan pujian. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Lambaikan tanganmu tadi buat Tuhan. Saya cinta Yesus, 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 Katakan saya cinta Yesus. Haleluya. Sungguh diberkati, amin. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mari jemaat Tuhan pada saat pagi hari ini, bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat memberikan melalui transfer ke rekening yang ada pada layar televisi Anda atau handphone Anda. Semuanya dipakai untuk menunjang pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Haleluya. Tuhan memberkati setiap persembahan demi persembahan yang kita berikan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita pagi hari ini. Haleluya, karena tanpa firman Tuhan
kita tidak dapat berbuah apa-apa. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkatakan besertaku, Yes, Jesus. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, kami berserah kepada-Mu aku Tuhan. berserah. Di bawah kepaksaan-Mu Tuhan, di bawah tangan kekuasaan-Mu, Yang ku di bawah kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Yesusku, Rajaku. sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan, kau perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Mari jemaat Ku Tuhan, tak menyerah. katakan dengan iman-Mu, Kau kekuatan, hanya Yesus yang menjadi Kau kekuatan. perlindungan bagiku, pertolongan Kaulah yang menjadi pertolongan kami Tuhan. di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku,
Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, menjadi perisai kami Kau kekuatan Oh, firman-Mu yang menjadi kekuatan kami, Yesus. bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau nantikan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat segala anugerah-Mu yang menyertai setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh beribadah pagi ini oleh karena anugerah Tuhan. Engkau yang menjadikan hari ini boleh ada. Itu semua karena anugerah Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat pujian penyembahan yang sudah mulai naik di hadapan Tuhan. Dan kami terlalu percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, melawat dan menyamar setiap kehidupan kami. Dimanapun kami bersama keluarga-keluarga kami beribadah, walaupun secara online Tuhan, lewat aplikasi ini Tuhan, kami percaya Engkau pun hadir dan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Dan saatnya kami membuka hati pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Firman itu yang menerangi jalan-jalan kehidupan kami, yang menjadikan kami semakin hari semakin berbuah di dalam pengenalan akan Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua umat yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Tentunya kita luar biasa ya. Bersama dengan Tuhan kita banyak melakukan perkara-perkara yang besar. Bahkan di tengah-tengah masa yang sulit ini pun kita percaya Tuhan menyertai setiap kehidupan kita, sebab Dia Allah yang Immanuel. Terima kasih buat kesempatannya Bapak Ibu. Saya boleh diundang untuk menyampaikan firman Tuhan walaupun secara online Tuhan ya. Saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, ini kali pertama dan ini pertama kali saya menyampaikan firman Tuhan di gereja saudara. Jadi saya harus memperkenalkan diri. Nama saya Samuel Nindito. Ya, dulu saya satu kamar dengan gembala saudara. Jangan punya pikiran negatif dulu. Ya, kalau saya satu kamar dengan gembala saudara, zaman waktu masih kuliah saudaraku, zaman masih sekolah menengah teologi saudaraku, saya satu kamar dengan gembala saudara. Satu kamar itu bukan saya dengan gembala saudara, bukan. Satu kamar itu isinya 22 orang saudaraku. Jadi gembala saudara itu jadi gembala kamar waktu kami masih sekolah dan kuliah di Petamburan. Ya, jadi tidak ada hubungan apa-apa ya. Nama saya Samuel Nindito, saya dari GB Eklesia Tangerang, dan saya tinggal di Tangerang. Dan hari ini kita berjumpa secara online ya, ibadah secara online. Nah, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, hari ini saya mau berkhotbah dengan tema yang cukup sederhana, yaitu menabur kebaikan. Jadi pagi ini saya mau berkhotbah dengan tema yang cukup sederhana, yaitu tentang menabur kebaikan. Mari kita buka Alkitab kita, Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Demikian bunyi firman
firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua, Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Menabur kebaikan. Bapak ibu saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ada satu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sama orang-orang Napoli di Italia, saudara. Kebiasaan baik itu apa, saudaraku, yang dilakukan oleh orang-orang Napoli? Mereka pergi ke kedai kopi. Ketika mereka minum kopi, saudaraku, kebiasaan minum kopi, lalu ketika mereka pulang, waktu mereka bayar kopi itu, dia bayar dengan harga yang lebih, saudaraku, ya. Pesan satu kopi, bayarnya untuk 2 kopi atau 3 kopi dan lebih. Kebiasaan itu disebut dengan istilah cafe sospeso, saudaraku. Suspended coffee dalam bahasa Inggrisnya. Cafe sospeso. Kebiasaan yang dilakukan sama orang-orang Napoli yang ada di Italia. Mereka pergi ke kedai kopi, ketika mereka mau bayar waktu pulang habis ngopi, saudaraku, dia bayar ke kasir, bayar lebih untuk kopi yang sudah dia minum. Bisa bayar untuk 2 kopi atau 3 kopi, saudaraku. Nah, biasanya kelebihan itu akan dititipkan kepada pelayan kafe, pelayan kedai itu. Coffee suspended atau suspended coffee atau cafe sospeso ini diuntukkan untuk siapa? Untuk orang-orang gelandangan, orang-orang tidak mampu, orang-orang pengemis. Jadi pelayan itu sudah otomatis tahu, saudaraku, kalau ada gelandangan yang masuk ke kafe atau kedai kopi, maka pelayan itu akan mengeluarkan kopi yang sudah dibayar lebih sama orang yang sudah pesan tadi itu. Orang-orang Napoli itu tadi, saudaraku. Itu menjadi hak mereka. Orang-orang gelandangan tidak perlu membayar lagi. Suspended coffee, kopi yang ditangguhkan, kopi yang disimpan, saudaraku, untuk orang-orang pengemis dan gelandangan. Nah, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, orang-orang yang melakukan cafe sospeso ini tidak mengharapkan akan menerima sesuatu, tetapi mereka percaya ketika mereka berbuat baik, maka mereka pada waktunya nanti akan menuai dari apa yang dia tabur. Orang-orang yang melakukan suspended coffee atau kopi yang ditangguhkan atau membayar lebih kopi itu tadi atau cafe sospeso tadi itu, mereka tidak mengharapkan lebih untuk mendapatkan sesuatu, tetapi mereka percaya bahwa mereka akan mendapatkan, mereka akan menuai dari apa yang mereka tabur, saudaraku. Nah, yang luar biasa begini, cafe sospeso atau coffee suspended coffee ini menginspirasi banyak orang, saudaraku. Banyak kedai-kedai kopi pada akhirnya menerima kebaikan dari orang yang melakukan cafe sospeso ini, bahkan sudah ke negara-negara lain. Nah, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, orang-orang yang melakukan cafe sospeso ini percaya bahwa ketika mereka melakukan perbuatan baik, maka mereka akan menuai dari perbuatan baiknya. Nah, yang saya mau bilang begini, saudaraku, kita punya Tuhan, Tuhan kita itu punya hukum yang berlaku sama bagi semua orang. Tuhan kita itu punya hukum yang sama yang berlaku bagi semua orang, yaitu apa? Hukum tabur tuai. Sekali lagi, hukum tabur tuai. Tuhan kita itu punya hukum yang berlaku di kolong langit ini bagi semua orang. Hukum itu disebut hukum tabur tuai, bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Oh iya dong. Saudara setuju sama saya atau tidak? Keberadaan kita hari ini itu karena taburan di masa lalu, dan keberadaanmu di masa yang akan datang ditentukan oleh taburanmu hari ini. Sekali lagi, setuju sama saya atau tidak, Bapak Ibu? Keberadaan kita hari ini itu karena taburan kita di masa lalu. Keberadaanmu di masa yang akan datang itu ditentukan oleh taburanmu di hari ini. Saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Nah, Galatia pasal 6 ayat 7 berkata begini, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Orang-orang yang melakukan cafe sospeso atau
suspended coffee, mereka percaya ada hukum Tuhan yang berlaku bagi semua orang, yaitu hukum tabur tuai. Keberadaan kita hari ini itu karena taburan di masa lalu, dan keberadaan kita di masa yang akan datang itu ditentukan oleh taburan kita hari ini. Nah, cilakanya begini Bapak Ibu, hanya dari antara kita saudara inginnya memenuhi lebih dalam kehidupan ini, tapi tidak pernah nabur. Maling itu namanya. Saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, banyak dari orang Kristen gak pernah nabur, tapi mengharapkan dia menuai banyak lagi dalam hidupnya. Maling itu namanya saudaraku. Nah saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, landasan basic atau dasar orang menabur kebaikan atau berbuat baik itu karena apa? Dia mau melaksanakan hukum yang terutama. Sekali lagi, basic, dasar, landasan dari orang yang melakukan perbuatan baik atau menabur kebaikan yaitu apa? Mereka mau mempraktekkan hukum yang terutama. Satu kali orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dari hukum Taurat?" Orang-orang Farisi mencoba Yesus dengan memberikan pertanyaan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Yesus cuma bilang begini sama orang Farisi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Pernah dengar ayat itu Bapak Ibu? Matius pasal 22 ayatnya ke-37 sampai dengan 39. Orang-orang Farisi mempertanyakan dengan maksud mau mencobai Yesus dengan mempertanyakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dari hukum Taurat?" Lalu Yesus menjawab, saudaraku, kepada orang-orang Farisi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Yuk kita baca deh. Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Kita baca dari ayat 34. Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 39. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulan mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah saudaraku, orang yang melakukan perbuatan baik, orang yang menabur kebaikan, saya percaya landasannya itu apa? Ingin mempraktekkan hukum yang utama dan yang terutama. Di ayat 39, ya, mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Saya percaya landasannya orang melakukan cafe espresso karena apa? Kalau untuk dirinya sendiri dia pesan kopi yang terbaik, maka dia harus perlakukan orang lain dengan cara yang sama dia memperlakukan dirinya. Kopi yang terbaik pun yang akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Itu yang dilakukan orang-orang yang menebar kebaikan di Napoli, Italia, saudaraku. Nah, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, tetapi agaknya kita menjadi sia-sia, agaknya kita menjadi kecewa ketika kita berbuat baik, lalu orang tidak merespon kebaikan kita. Betul ya? Agaknya kita menjadi sia-sia, agaknya kita mikir ulang kalau kita mau berbuat baik, kalau orang langit yang menerima perbuatan baik kita itu, lalu tidak merespon akan kebaikan kita. Cuek, acuh, tak acuh terhadap perbuatan baik kita. Betul ya? Kita berbuat baik, lalu orang lain tidak merespon. Cuek dengan perbuatan baik kita. Tidak ada feedbacknya, tidak ada responnya, tidak ada timbal baliknya. Apa reaksi kita? Contoh kecil, ya, saudara misalnya bertetangga, ketemu sama tetangga saudara di jalan mana begitu, dalam satu komplek gitu, ketemu di mana begitu. Lalu saudara tegur tetangga saudara itu, "Selamat siang Pak, selamat siang Bu." Tapi tetangga saudara yang saudara kenal itu, yang saudara tegur itu tidak cuek, acuh. Padahal kita sudah nyapa 2-3 kali. Apa reaksi saudara? Kita akan kecewa, betul ya?
sombong amat. Kita mungkin akan pikir begitu. Ditegur nggak mau nyapa, ditegur tapi nggak mau merespon, nggak tegur balik, nggak sapa balik. Tahu gitu nggak gue tegur tadi. Halo, nah saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Ya saya mau bilang begini, betapapun reaksi orang, betapapun respon orang terhadap kebaikan yang you tunjukkan kepada orang tersebut, kalau tidak direspon, kalau tidak ada feedback dari orang tersebut, tetaplah engkau berbuat baik terus. Betapapun reaksi orang tidak merespon akan kebaikan kita. Kita sudah tegur, kita sudah berbuat baik, tapi orang tidak merespon akan kebaikan kita. Saya mau katakan, tetaplah terus berbuat baik. Kan firman Tuhan sudah jelas di Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 yang kita baca tadi itu. Katakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Galatia 6 ayat 9 ini diterjemahkan begini, janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Tidak jemu-jemu itu artinya sama dengan tidak bosan-bosan. Firman Tuhan menegaskan kepada kita, betapapun responnya orang terhadap kebaikan yang kita tunjukkan, kalau orang tidak merespon akan kebaikan kita, tetaplah engkau berbuat baik. Bahkan janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, janganlah bosan untuk tunjukkan perbuatan baik. Sama-sama tepuk dada saudara, bilang sama diri saudara, aku tidak boleh jemu-jemu untuk berbuat baik. Aku tidak boleh bosan-bosan untuk berbuat baik terus. Betapapun reaksi orang terhadap kebaikan yang kita tunjukkan. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, sekarang menjadi pertanyaan buat kita, mengapa sih kita harus menabur kebaikan? Menjadi pertanyaan buat kita, kenapa sih kita harus berbuat baik? Kenapa sih kita harus selalu menabur kebaikan buat orang lain? Yang pertama, karena begini, karena yang dituntut Tuhan dalam kehidupan kita, kita bukan hanya harus mengasihi Tuhan lewat lidah dan bibir kita, tetapi harus dengan tindakan. Itu yang pertama. Kenapa saudara dan saya harus menabur kebaikan? Karena yang dituntut dari Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu apa? Kita bukan hanya mengasihi Tuhan dengan perkataan dan lidah kita saja, tetapi harus dengan tindakan nyata. Sama-sama bilang, harus dengan tindakan nyata, bukan hanya dengan perkataan. Ya, yuk kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan apa? Perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Nah, kenapa saudara dan saya harus menabur kebaikan atau harus berbuat baik buat orang lain? Karena yang dituntut dari Tuhan dalam kehidupan kita bukan saja kita harus jago mengasihi Tuhan dengan lidah dan perkataan kita, tapi lebih daripada itu harus dengan perbuatan dalam kebenaran, dalam tindakan nyata. Saudaraku, menabur kebaikan, berbuat baik itu sebagai wujud nyata bahwa kita mengasihi Tuhan. Saya percaya waktu kita pujian penyembahan tadi, saudara jago-jago mengasihi Tuhan dengan lidah dan perkataan. Oh iya dong, kan terbukti. Nggak ada yang fals waktu nyanyi tadi. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Tapi lebih daripada itu, yang dituntut Tuhan bukan saja kita mengasihi dengan lidah dan perkataan kita, tapi dengan perbuatan dan tindakan nyata dalam kebenaran. Prakteknya, Pak. Bu, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan. Oh iya dong. Nah, hari-hari ini gereja banyak dituntut untuk apa? Bisa mempraktekkan dalam tindakan dan perbuatan nyata. Kenapa, saudara? Karena banyak jemaat yang terdampak dari virus corona ini nggak bisa makan. Betul ya? Nggak bisa dapat makan dari mana ketika isolasi mandiri. Ya kalau dia orang berada, stok makanan dan lain sebagainya. Tapi hari-hari ini yang dituntut dari setiap kita, gereja Tuhan, yaitu apa? Kita mampu mengimplementasikan tindakan nyata. Yang dibutuhkan jemaat yang lagi isolasi mandiri itu apa, Bapak Ibu? Makan dan minum dan vitamin-vitamin. Makanya gereja harus hadir, harus nyata. Kita sebagai gereja-gerejanya harus nyata dalam tindakan. Berdoa ya harus sih, penting kita harus berdoa. Tapi lebih daripada itu, yang dituntut adalah perbuatan, tindakan dalam kebenaran. Prakteknya, Pak. Nah, tragisnya kalau hari-hari ini gereja eksklusif, gak mau hadir, gak mau menyentuh. Tapi saya percaya gereja saudara hadir di tengah-tengah jemaat yang lagi kesusahan. Yang percaya katakan amin. Oh iya, belum lama, Pak. Saya saksikan ya, belum lama, Bu. Saya hadir dalam pemakaman
anggota jemaat. Orang tuanya di gereja kami, tapi anaknya di gereja yang lain. Saya tidak sebutkan denominasinya. Yang luar biasanya begini, selama hidup pelayanan di gereja itu, ini jemaat yang meninggal ini, orang yang meninggal ini pelayanan kepala kedukaan, saudaraku, yang ngurusin kedukaan orang-orang mati, nguburin orang mati. Yang tragisnya begini, gilirannya dia sendiri yang mati, saudaraku, gerejanya tidak memberikan pelayanan sama sekali. Memang ada standar-standar sih, harus swab dan lain sebagainya begitu. Keluarga tidak sanggup menyanggupi, tidak bisa menyanggupi. Akhirnya apa? Orang tuanya kontak kami, bisa nggak Pak layani? Ya kami layani. Yang luar biasanya, waktu di pemakaman saya dampingi orang tua ini bilang, nggak tahu itu nanti kelanjutannya bagaimana, apakah masih bergereja di situ apa enggak. Tidak ada satu orang pun yang hadir dalam kedukaan ini dari gerejanya, Pak. Ngeri, Pak, Bu. Makanya hari-hari ini yang dituntut bagi gereja, dari kehidupan kita adalah tindakan nyata, saudaraku. Bukan hanya kita jago mengasihi Tuhan dengan lidah dan berkataan, aku mengasihi Engkau, Yesus. Tapi lebih dari hanya sekedar lip service, hanya perkataan dan lidah. Yang dibutuhkan adalah praktek tindakan nyata. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Yuk kita lihat Kejadian 24 ayat 18. Kejadian pasal 24 ayat 18. Jawabnya, minumlah Tuan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, Ribka, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dibuangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanya lah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-ngamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya. Kita lihat ya, Ribka mengasihi orang asing dengan apa? Tindakan nyata. Yang dikasih minum bukan hanya tuannya yang mengadakan perjalanan mau nyari jodoh nih ceritanya nih. Tapi apa? Piaraan dari orang yang asing itu, yaitu apa? Unta-untanya diberi minum sampai puas. Dan Ribka tidak kehilangan bagian yang terbaik. Dia dapat jodoh yang takut akan Tuhan. Dari keturunannya lahir bangsa yang besar. Saudaraku dikasih dalam nama Tuhan, kenapa kita harus menabur kebaikan? Kenapa kita harus berbuat baik? Karena yang dituntut dari Tuhan itu bukan kita mengasihi Tuhan dengan lidah dan perkataan, tetapi harus dengan tindakan nyata dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus menabur kebaikan? Kenapa kita harus berbuat baik? Yang kedua, mengapa kita harus menabur kebaikan? Sebab begini, kita ini lahir dari Allah dan kita ini mengenal Allah. Mengapa kita harus tunjukkan perbuatan baik? Kenapa kita harus menabur kebaikan? Yang pertama, karena yang dituntut Tuhan bahwa kita harus mengasihi Tuhan bukan hanya dengan mulut dan lidah kita, tapi juga harus dengan tindakan dalam perbuatan kebenaran. Yang kedua, karena kita ini lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sama-sama bilang, aku lahir dari Allah. Lagi bilang, aku mengenal Allah. Yes, orang yang lahir dari Allah harus bisa menabur kebaikan. Nah, orang yang tidak bisa menabur kebaikan sudah pasti tidak mengenal Allahnya. Sekali lagi, orang yang lahir dari Allah sudah pasti dia bisa menabur kebaikan. Tetapi orang yang tidak bisa menabur kebaikan sudah barang tentu dia tidak mengenal Allahnya. Perhatikan yuk 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-16 saya bacakan buat kita. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah
kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kalau kita ini berasal dari Allah dan kita mengenal Allah, yang kita kenal itu Allah itu adalah kasih, maka kita harus bisa berbuat baik kepada orang lain. Kita harus bisa menabur kebaikan bagi orang lain. Yang tidak bisa menabur kebaikan bagi orang lain, sudah pasti dia tidak mengenal Allahnya. Sebab orang yang mengenal Allah pasti bisa menunjukkan perbuatan baik. Aku dikasih dalam nama Tuhan. Allah itu kasih. Nah, cilakanya kita disakitin sedikit, kita nggak bisa mengasihi orang lain, kita nggak bisa menunjukkan perbuatan buat orang lain, kita dikecewakan dengan respon orang lain, kita nggak mau berbuat baik lagi sama orang lain. No, yang kita kenal Allah itu Allah kasih, Allah yang senantiasa menunjukkan perbuatan baik bagi orang yang mencelakakannya. Kan begitu, disiksa, dicelakai pada zaman Yesus, Yesus tetap tunjukkan kemurahan, Yesus tetap tunjukkan perbuatan baiknya. Nah, kita disakiti sama orang lain, tidak direspon kebaikan yang kita tunjukkan, kita mulai berhenti menunjukkan perbuatan baik. Kalau harusnya kita berkaca kepada Yesus, ketika disakiti Yesus sanggup mengampuni. Halo, nah kita ketika disakiti kita tidak bisa mengampuni, boro-boro mau mengampuni, kita berhenti dalam perbuatan baik kita tidak bisa tunjukkan perbuatan baik buat orang lain. Harusnya kita berkaca pada Yesus. Kenapa? Karena kita ini anak-anak Allah dan kita mengenal Allah. Harusnya ketika kau disakiti orang, kau harus punya hati yang mengampuni. Itu juga kau tunjukkan lewat perbuatan baik buat orang yang menyakitimu. Halo, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Seringkali kan kita nyanyi, ketika aku telah disakiti, ajarku mengerti, ajarku memberi hati mengampuni. Halo, realisasikan lagu itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Amin. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang lain? Kenapa kita harus menabur kebaikan bagi orang lain? Ya sebab itu, saudara. Sebab kita ini lahir dari Allah. Sebab kita ini mengenal Allah. Yang kita kenal Allah itu adalah Allah kasih. Betapapun disakiti orang, masih memberi hati mengampuni, memberi hati mengasihi. Tidak berhenti sampai orang berbuat tidak baik dalam kehidupannya. Tetap terus tidak jemu-jemu berbuat baik. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, masih ingat kenapa kita harus menabur kebaikan? Kenapa kita harus berbuat baik bagi orang lain? Yang pertama, karena yang dituntut Tuhan dari kehidupan kita, kita harus bisa mengasihi Tuhan bukan hanya dengan perkataan dan lidah kita, tetapi harus dengan perbuatan dalam tindakan. Yang kedua, karena kita ini lahir dari Allah dan kita mengenal Allah. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa sih kita harus menabur kebaikan? Kenapa kita harus berbuat baik? Yang ketiga, sudah pasti jika kita menabur yang baik, maka kita akan menuai segala yang baik. Kalau kita menabur kebaikan, maka kita tidak akan kehilangan berkat yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Oh iya dong, kan firman udah tegaskan, barang siapa menabur, dia akan menuai. Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yes, sebab yang menabur itu yang akan menuai. Yang menabur itu tidak akan kehilangan bagian yang terbaik dalam kehidupannya, yaitu apa? Berkat Tuhan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Kenapa kita harus berbuat baik, menabur kebaikan?
karena pada waktunya engkau akan menuai yang terbaik dalam kehidupan. Mungkin kau bertanya, Pak Pendeta, seumur hidup saya sudah menabur Pak Pendeta, tapi sampai sekarang saya tidak menuai Pak Pendeta. Hei Bapak Ibu, jangan engkau jemu-jemu untuk engkau menabur, engkau berbuat baik. Sebab apa? Pada waktunya Tuhan. Kalau engkau tidak menuai hari ini, percayalah anak cucumu yang akan menuai. Yang percaya katakan amin. Kalaupun bukan kita yang menuai, percayalah Pak Bu, turunanmu, anak cucumu yang akan menuainya nanti. Oh iya, saya saksikannya. Hari ini saya bisa seperti hari ini, itu karena taburan orang tua di masa lalu. Ibu saya tidak pernah menuai Pak, sampai akhir hidupnya. Tidak pernah merasakan hidup enak. Tidak pernah punya kendaraan motor atau mobil dan lain sebagainya. Tidak pernah sampai akhir hidupnya. 2004 meninggal. Almarhum ibu saya menabur terus. Doanya cuma satu, anak-anaknya jadi anak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang melayani Tuhan sungguh-sungguh. Hari ini kami sebagai anaknya yang menuai Pak. Makanya jangan menjadi kecewa, jangan menjadi bosan, jangan menjadi jemu-jemu untuk engkau terus berbuat baik. Tabur saja, tabur pagi hari, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai malam. Ya, lagu jadul. Tabur pagi hari, tabur benih kasih, tabur waktu sore, terus sampai senja. Pada waktunya kita akan menuai dari apa yang kita tabur. Asalkan kita tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan dalam bahasa Indonesia sehari-hari untuk kita menabur apa yang baik. Amin. Betapapun respon orang, betapapun reaksi orang, betapapun timbal baliknya, betapapun feedbacknya orang terhadap kebahagiaan yang kita tunjukkan, kalaupun tidak merespon, jangan engkau menjadi lemah. Pada waktunya engkau tidak akan kehilangan bagian yang terbaik dari tuaian yang kau harus tuai dari taburanmu. Yang percaya katakan amin. Nah, kenapa kita harus menabur kebaikan? Kenapa kita harus terus berbuat baik? Sebab yang pertama, yang dituntut Tuhan dalam kehidupan kita, bukan kita harus mengasihi Tuhan dengan lidah dan bibir kita, tapi harus dengan tindakan dalam perbuatan. Yang kedua, kenapa kita harus menabur kebaikan? Sebab kita ini anak-anak Allah dan kita ini mengenal Allah. Yang ketiga, kenapa kita harus berbuat baik? Jika kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai segala yang baik daripada Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan, tutup Alkitab saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat firman yang datang dalam kehidupan kami, yang mengajarkan kami harus tetap menabur kebaikan di tengah-tengah masa yang sukar ini Tuhan. Betapapun respon orang, betapapun reaksi orang terhadap kebaikan yang kami tunjukkan, kalau orang tidak merespon, tidak ada feedback, biar kami tetap terus berbuat baik dan menabur kebaikan bagi banyak orang. Karena pada waktunya Tuhan, kami pasti akan menuai dan kami tidak kehilangan bagian yang terbaik dari Tuhan. Kenapa kami harus menabur kebaikan? Sebab yang dituntut daripadamu Tuhan dalam kehidupan kami, bukan saja kami harus mengasihi dengan perkataan lidah kami, tetapi harus dengan tindakan dalam perbuatan nyata dalam setiap aspek kehidupan kami. Sebab kami ini adalah berasal dari anak-anak Allah, dan kami ini mengenal Allah. Allah yang kami kenal itu adalah Allah kasih, yang mampu menunjukkan kebaikan bagi semua orang, betapapun disakiti orang. Dan yang ketiga, ketika kami menabur, maka kami akan menuai bagian yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan setiap kami, jemaat Tuhan di gerejamu ini Tuhan, untuk kami bisa menabur kebaikan. Terima kasih, berkati seluruh jemaatmu, berkati gerejamu, berkati Bapak Gembala, seluruh gembala dan staf dalam pelayanan di GBI Agape ini Tuhan. Berkati setiap kami, mampukan kami untuk tetap menabur kebaikan bagi semua orang. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari umat yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Jemaat Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita satukan hati kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami telah diberkati dengan firman-Mu Tuhan dalam ibadah kami. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang senantiasa mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Pagi hari ini biarlah perlindungan daripada-Mu, berkat daripada-Mu Tuhan boleh mengalir, melimpah di dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat-Mu. Dan kami mau Tuhan sama-sama buka hati kami untuk menerima berkat daripada-Mu. Terimalah oleh-Mu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, menyertai memberkati kita,
baik berkat jasmani, berkat jiwani, bahkan berkat rohani, mulai pagi ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dengan imanmu katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.